Untuk program booster vaksin COVID-19, Indonesia membutuhkan 230 juta dosis vaksin. Indonesia sudah mengamankan pasokan vaksin sebanyak 113 juta dosis vaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MOC, ketemu dan berjumpa lagi di channel yang kita kembangkan di Mas Oji Channel. Teman-teman semuanya, kali ini kita ingin sharing seperti biasa kaitannya dengan vaksinasi booster ya. Vaksinasi booster atau suntikan ketiga sudah direncanakan oleh pemerintah dan ditetapkan nanti akan dimulai pada tanggal 12 Januari. Tentu ini ada syarat dan ketentuan yang berlaku di beberapa daerah yang sudah dimungkinkan untuk adanya vaksinasi booster. Nah, bagaimana keterangan selengkapnya dari pemerintah tentang vaksinasi booster itu? Yuk kita simak dalam tayangan yang berikut ini. Sahabat MOC, pemerintah memutuskan untuk memulai program booster atau suntikan dosis ketiga vaksin COVID-19 pada 12 Januari 2022. Vaksin ini akan disuntikan kepada mereka yang berusia 18 tahun ke atas dan 6 bulan setelah penyuntikan dosis kedua. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan untuk program booster vaksin COVID-19, Indonesia membutuhkan 230 juta dosis vaksin. Indonesia sudah mengamankan pasokan vaksin sebanyak 113 juta dosis vaksin. Budi mengatakan vaksin booster akan diberikan kepada kelompok usia di atas 18 tahun sesuai dengan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Kemudian kriteria kabupaten kota yang bisa melaksanakan vaksinasi dosis ketiga ini adalah memiliki cakupan vaksinasi COVID-19 sebanyak 70% untuk suntikan dosis vaksin pertama dan 60% dosis vaksin kedua. Jadi sampai dengan sekarang ada 244 kabupaten kota yang sudah memenuhi kriteria tersebut. Vaksinasi booster ini juga akan diberikan dengan jangka waktu di atas 6 bulan sesudah dosis kedua. Hingga saat ini ada 21 juta sasaran target vaksinasi dosis ketiga di bulan Januari. Selain itu, untuk jenis vaksin COVID-19 sebagai vaksin booster akan diputuskan setelah mendapatkan rekomendasi dari Badan POM. Jenis booster ini akan kita tentukan, ada yang homologus atau jenisnya sama, ada yang heterologus, jenis vaksinnya berbeda. Nanti akan bisa segera diputuskan tanggal 10 sesudah keluar rekomendasi dari ITAGI dan Badan POM. Sementara itu, pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan POM mengatakan ada 5 jenis vaksin COVID-19 sedang dalam proses registrasi sebagai vaksin booster di Badan POM. Kelima merek vaksin tersebut yaitu Pfizer, AstraZeneca, CoronaVac, Sinovac, dan Sinopharm. Dalam waktu dekat mudah-mudahan lengkap datanya sehingga bisa keluar Emergency Use Authorization atau EUA, kata Kepala Badan POM Penny Kalugito. Penny juga sebelumnya menyebutkan untuk sejumlah vaksin COVID-19 datanya masih dilengkapi sebagai vaksin booster dengan melakukan uji klinik. Uji klinik tersebut dilakukan untuk jenis vaksin berbeda yang digunakan dalam vaksin pertama dan kedua atau heterologus dan vaksin jenis yang sama atau homologus. Sedangkan berproses uji klinik yang dilakukan oleh Balitbang Kementerian Kesehatan untuk vaksin booster heterologus atau dengan vaksin yang berbeda dari primer 2 dosis pertama, yaitu dengan vaksin Sinovac, Pfizer, dan AstraZeneca. Sejumlah jenis vaksin COVID-19 saat ini sedang proses registrasi di Badan POM untuk menjadi vaksin booster sejenis. Registrasi tersebut, kata dia, menggunakan hasil uji klinis dari negara lain. Dengan menggunakan hasil uji klinis dari negara lain untuk vaksin booster homologus sedangkan berproses registrasi untuk vaksin Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, dan vaksin booster heterologus Sinovac dan dengan booster GVVac. Ya, itu tadi teman-teman semuanya udah kita simak ya informasi terkait dengan vaksinasi booster. Tadi disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahwa vaksinasi booster ini akan dimulai startnya pada tanggal 12 Januari dengan beberapa ketentuan. Syaratnya pastinya penerima vaksinasi booster itu harus sudah divaksin 2 kali pasti ya, karena itu suntikan ketiga.
Kemudian juga syarat untuk daerah harus melewati 70% vaksinasi yang sudah dilaksanakan di daerah tersebut, dosis 1 dan 2. Nah, ini tentu menjadi sebuah semacam pembelajaran bagi kita bahwa vaksinasi booster ini mesti menerapkan sistem keamanan yang Nah, teman-teman semuanya, tentu saja dengan vaksinasi booster ini kita berharap pandemi ini bisa kita atasi, semakin menumbuhkan kekebalan bagi seluruh warga Indonesia terhadap virus COVID-19, dan kita harapkan nanti bisa menjadi salah satu hal yang positif tentang vaksinasi booster ini. Perlu dikaji tentang bagaimana efektivitas dan keamanannya, pastinya ya dipersiapkan sebaik mungkin. Nah, itu aja teman-teman semuanya informasi yang bisa kita sharingkan tentang vaksinasi booster. Bersiap dan tetap teman-teman menjaga protokol kesehatan karena pandemi ini belum berakhir. Saya undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih kebersamaannya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.